Seorang bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas bergedaskan di dalam tandon air di kontrakan orang tuanya. Ironi, nyawa korban justru berakhir di tangan ayah tirinya. Pertanyaannya, apakah sang korban kerap disiksa juga selama hidupnya? Berikut kisahnya dalam jejak kasus ayah bunuh anak tiri di tandon air. Ironi, bocah perempuan berusia 5 tahun di Bandung tewas di tangan sang ayah tiri lantaran dibunuh dengan dimasukkan ke dalam tempat penampungan air atau toren. Sang ayah tiri merasa kesal lantaran sang anak menanyakan keberadaan ibu kandungnya dengan menggunakan kata-kata kasar. Siang itu, polisi geruduk salah satu rumah warga di wilayah Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Kehadiran polisi berkaitan dengan hilangnya balita berusia 5 tahun bernama Aulia Ekayanti. Seluruh sudut rumah kontrakan milik orang tua Aulia diperiksa polisi. Ayah tiri korban mengarahkan polisi ke lantai 3 rumahnya di mana anaknya kerap bermain di dekat tandon air. Korban ini sudah berada di dalam tangki air yang ukurannya kurang lebih 500 liter yang berada di lantai 3 rumahnya. Kemudian pada saat ditemukan sudah tidak bernyawa dan juga sudah dalam keadaan kaku. Ditemukan pada jam 10 pagi hari ini. Jasad Aulia ditemukan mengambang di sebuah tandon air di kontrakan tempat ia tinggal. Diketahui, gadis mungil ini tinggal bersama ibu kandung, ayah tiri, dan 2 pamannya. Pasca ditemukan, polisi menduga Aulia tewas karena dibunuh. Santer kabar bahwa Aulia kerap menjadi bulan-bulanan oleh keluarganya sendiri. Namun, nenek Aulia membantah kabar miring tersebut. Menurutnya, cucu kesayangannya itu tak pernah dipaksa bekerja, bahkan disiksa seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Kata-kata orang lain di medsos katanya anak itu suka dipaksa ngamen, terus suka dipukulin, disiksa katanya. Sedangkan dari pihak orang tuanya enggak, katanya enggak dipaksa ngamen. Enggak sampai terjadi dipaksa-paksa ngamen apa disiksa, enggak ada. Jadi mohon dengan sangat hapus itu penyebaran dari medsos, itu mah cuma hoax. Setelah serangkaian proses penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Hamid Arifin, ayah tiri Aulia, sebagai tersangka. Dalam proses pencarian, Hamid bahkan sempat membantu memberikan keterangan kepada polisi sebagai saksi, serta menunjukkan tandon air berisi mayat Aulia. Pada awalnya kami menerima laporan adanya temu mayat di dalam toren atau tempat air. Dari sana kami curiga anak umur 5 tahun tidak mungkin bisa naik masuk ke situ. Kemudian kita lakukan pendalaman kepada saksi-saksi di sekitar sana. Kemudian dari kondisi korban kami lakukan otopsi juga. Hasil otopsi menunjukkan adanya penyebab kematian berupa air. Artinya anak ini tenggelam di dalam torennya. Tenggelam karena dalam paru-paru ditemukan air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku. Ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Ibu kandung daripada korban adalah istri siri daripada pelaku. Hidup satu rumah. Kemudian pada saat mereka pulang ke rumah, si bapak tiri ini tidak disertai dengan ibunya, sekitar jam 10. Nah, kemudian ditanyakan mana ibunya, tapi dengan menggunakan bahasa kasar karena mereka anak jalanan. Ayah tiri Aulia pun telah mengakui perbuatan kejinya. Pelaku merasa tersinggung dengan ucapan Aulia. Kesel kenapa?
Nggak sering dimarahin. Sering, berarti nggak cuma sekali itu? Nggak cuma sekali. Oh, anaknya ini, maksudnya korban ini marahin sama Ya, anak? sering sama ibunya juga sering. Marahnya gimana? Ya beda-beda sih, Pak. Kasar kamu? Ya Pak, kasar ya, sama kasar. Katanya waktu kejadian mabuk kan? Iya, Pak. Mabuk apa? Mabuk minuman, Pak. Minuman apa? Minuman di sari, Pak. Sama siapa? Sendiri, Pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi nggak sadar, Pak. Nggak mungkin kalau nggak sadar ingat ini. Tapi dalam artian kalau pengaruh itu emosi yang ada. Iya, Pak. Saat itu, Hamid yang baru tiba di rumah kontrakan dengan keadaan mabuk ditanya oleh Aulia kemana ibunya. Hamid pun langsung tersulut karena Aulia bertanya dengan kalimat kasar. Nggak, Pak. Nggak ragu? Nggak, Pak. Karena Biasa lagi aja? mabuk, Pak. Lagi mabuk. Nyesel nggak? Nyesel, Pak. Nyesel? Nyeselnya kapan? Biasanya, Besoknya? iya, Pak. Jadi waktu malam nggak nyesel? Waktu malam juga masih kepikiran, Pak. Masih kepikiran. Iya, Pak. Nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya, Pak kan nyari-nyari semua nih. Ya, Pak. Yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih tahu Sampean? saya, Pak. Ngomong siapa? Ngomong sama adik saya, Pak. Bilang apa? Suruh liatin ke toren, Pak. Oh gitu. Lah, daripada nyari-nyari di atas, sampai ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas, coba cari gitu. Iya, Pak. Harus ketemu ya. Iya, Pak. Sampai pura-pura panik. Iya, Pak. Cuma didorong, Pak. Jadi diangkat dulu, Enggak, dari bawah, dari rumah didorong. didorong-dorong. Ya, Ngomong-ngomong kasar nggak pas didorong itu si korban? enggak, Pak. Diem aja gitu. Iya. Nggak teriak-teriak tuh anaknya. Enggak, Pak. Berarti pingsan. Pingsan. Enggak, Pak. Lantas, mengapa kasus penyiksaan anak oleh keluarga terdekatnya masih kerap terjadi? Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, kejadian ini bisa dilatar belakangi karena orang tua korban belum cakap untuk mengurus tumbuh kembang anaknya. Dengan orang terdekat, kenapa kemudian rentan menjadi pelaku kekerasan? Secara umum karena ada beberapa faktor ya. Pertama, komitmen perlindungan anaknya rendah. Kesadaran perlindungan anaknya lemah sehingga rentan menjadi pelaku kekerasan. Yang ketiga adalah kompetensi skill terkait dengan pengasuhan terhadap anak juga lemah. Jadi komitmen, kesadaran dan juga kompetensi ini seringkali juga menjadi pemicu dan pemacu kenapa kemudian seseorang rentan menjadi pelaku kekerasan. Bahwa ada orang tua yang kemudian menghabisi anak, terlepas apakah itu statusnya orang tua kandung atau orang tua tiri, lebih disebabkan karena ya itulah bahaya dari status orang dekat. Bukan masalah tirinya, tapi status dekatnya. Kita bisa berasumsi orang dekatlah yang tahu pasti. Dalam hal ini orang tualah yang tahu pasti kerentanan yang dimiliki oleh si anak. Orang tualah yang tahu pasti apakah anak dalam kondisi terjaga atau tidak. Orang tualah yang tahu pasti apakah anak dalam kondisi yang sanggup untuk melawan atau tidak. Pengetahuan orang tua tentang hal itulah, pengetahuan orang dekat tentang hal itulah yang mengakibatkan anak menjadi rentan untuk mengalami viktimisasi. Hamid, ayah tiri Aulia, kini harus membayar perbuatan keji terhadap anak tirinya itu. Ia dijerat pasal tindak pidana pembunuhan di Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara.